Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada warahmatullahi yang wabarakatuh. hormat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati pula pendamping atau instruktur dari VCT Batch 6, Ibu Nani Haryani MSI, yang saya hormati presenter Bapak Fahrudin MSI, yang saya hormati host Ibu Iput SPD, yang saya hormati pula seluruh peserta Webex Room pada kesempatan sore hari ini. Baik, sebelum masuki, perkenalkan, nama saya Yani Muharrama dari MI Al-Falah Muhammadiyah Kalibiru, Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini selaku moderator, sebelum memasuki materi pada sore hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Fahrudin MSI. Bapak Fahrudin MSI, beliau alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kesehariannya beliau di SD Melawang, Muhammadiyah Melawang, dan SD Potorono. Wonokromo. Wonokromo ya Pak ya, Wonokromo Potorono. Wonokromo. Oke, SD Wonokromo 1. Beliau akan menyampaikan tentang menulis cerita anak, berbagi cerita tentang pengalaman beliau menulis cerita anak. Bagaimanapun dunia, beliau bekerja itu di lingkup anak-anak, jadi di usia SD begitu. Jadi beliau berkontribusi menulis cerita anak-anak untuk mendampingi perkembangan anak, baik di lingkup sekolahnya sendiri maupun untuk lingkup nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, baik nanti pemaparan dari Bapak Fahrudin kurang lebih 20 menit. Yang selanjutnya nanti sisanya ada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Fahrudin, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khairil mubin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, marilah sore hari ini kita mulai dengan mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikannya sehingga sore hari ini kita bisa bertemu di media pembelajaran yang sangat luar biasa ini. Ya, terima kasih untuk para pengasuh dan pengurus VCT Batch 6 DIY yang didukung oleh Dinas Disdikpora dan Balai Tekomdik DIY yang sudah memberikan media ini, media pembelajaran luar biasa bagi para guru di Yogyakarta. Tidak lupa kita aturkan terima kasih kepada host Ibu Iput Tri Wahyuni, kemudian moderator Ibu Yeni Muharromah, dan kemudian Ibu Nani selaku instruktur. Bapak Ibu guru, tanpa banyak basa-basi, saya masuk tentang bagaimana menulis cerita anak. Kenapa cerita anak? Karena menurut saya pembelajaran itu esensinya adalah bercerita. Kita selaku Bapak Ibu guru, seyogyanya adalah insan-insan yang mampu bertutur, mampu bercerita. Kalau kita dituntut untuk bisa storytelling, maka sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa story writing. Kenapa?
story writing itu penting, menulis cerita itu penting, karena tidak setiap siswa itu mampu langsung menangkap dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita ceritakan. Dan tentu selain itu, dengan menuliskan cerita itu, tentu kita sudah memprasastikan apa yang ingin kita sampaikan pada halayak. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, apakah cerita anak itu kita tengok ya? Kalau misalnya kita lihat gambar itu sudah bisa banyak cerita. Ada anak membuka buku di bawah pohon. Kalau Bapak Ibu semua, saya yakin sudah mampu untuk mengungkapkan atau menguraikan apa saja yang tertera di situ. Saya yakin satu gambar itu saja sudah bisa berlembar-lembar cerita. Nah, apa cerita anak itu adalah cerita untuk anak-anak. Apakah tentang anak-anak? Belum tentu. Karena cerita anak-anak itu tidak selalu bercerita tentang anak, tetapi cerita untuk anak-anak. Biasanya ditulis oleh anak-anak dan bisa juga ditulis orang dewasa. Tetapi kalau ditulis orang dewasa, ada syarat khusus yang harus kita sadari dan kita garis bawahi, yaitu harus dengan bahasa anak-anak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tidak setiap orang dewasa itu bisa membahasakan apa yang ingin disampaikan itu dengan bahasa anak-anak. Sehingga sulit sekali seharusnya kita menulis cerita untuk anak-anak, tetapi karena kita tidak bisa melepaskan diri kita selaku orang dewasa, sehingga kemudian bahasa yang tertulis itu kemudian menjadi bahasa orang dewasa, bukan lagi cerita untuk anak-anak. Sehingga anak-anak yang seharusnya membaca tulisan kita, itu kemudian akan kesulitan menangkap dari ide yang kita sampaikan. Makanya kalau cerita untuk anak kok ditulis orang dewasa, syarat mutlaknya adalah dengan bahasa Iya, Pak Fah, namanya putus Bapak Ibu. Jadi ini menarik sekali sebetulnya cerita beliau bagaimana pengalaman ya menulis buku cerita anak. Banyak sekali pengalaman yang beliau lalui karena menulis cerita itu sesuai dengan bahasa anak. Halo Pak Fah, masih nyambung? Dari cerita yang kedua itu fantasi. Cerita fantasi itu adalah cerita yang ada unsur rekaan, ada fantasi luar biasa di sana. Tiba-tiba ada anak bisa terbang, bisa tiba-tiba dalam tubuh anak, dari tubuh anak bisa keluar api, itu fantasi. Kemudian cerita berdasar ajaran agama atau Islami atau agama apapun itu adalah cerita berdasar cerita dari ajaran agama, misal cerita tentang Rasulullah, cerita tentang Nabi, cerita dan apalagi apapun itu yang dilandasi dengan cerita ajaran agama. Kemudian cerita motivasi, itu biasanya cerita ini mengandung cara meraih sesuatu. Kalau kita sudah pernah nonton Laskar Pelangi, itu salah satu cerita motivasi kalau menurut saya, karena di dalamnya banyak sekali bagaimana cara meraih sesuatu di situ ada. Kemudian halo Pak Fah, halo Pak Fah, mendengar suara saya? Yang diceritakan dengan gaya dengan tokoh hewan yang bisa berlaku sebagai manusia. Tidak hanya hewan, kalau menurut salah satu tokoh disebutkan bahwa Babel itu tidak hanya hewan, tapi ada tumbuh-tumbuhan yang bisa berbicara, benda-benda juga bisa berbicara. Itu sampai mengarah ke situ. Terakhir kemudian legenda, cerita tentang cerita rakyat kayak apa namanya bawang merah, bawang putih, Tangkuban Perahu dan lain-lain. Ini hanya 6 jenis cerita, masih banyak lagi ceritanya. Nah, ketika kita sudah menentukan jenis apa yang kita ingin buat, cerita anak yang kita buat, berikutnya adalah kita tentukan atau kita mencari tema. Kenapa tema itu penting? Karena tema adalah gagasan pokok dalam cerita. Kenapa tema itu harus kita cari atau kita tentukan? Karena tema itu mengikat cerita agar tidak terlalu melebar. Saya yakin Bapak Ibu semua, karena sudah pandai bercerita, pandai
justru temanya hilang, mengarah kemana-mana atau melebar kemana-mana. Makanya tema penting pokok itu harus diikat. Ya. Banyak tema yang disajikan untuk cerita anak itu biasanya persahabatan, kejujuran, kerja keras, keberanian, dan banyak lagi. Yang baku bahwa tema yang kita tentukan itu jangan sampai hilang dari awal sampai akhir. Jangan-jangan di awal ada, kemudian justru tidak ada di situ tema. Nah, berapa tema dalam satu cerita itu tentu sangat relatif dengan cerita yang kita buat. Kalau cerpen biasanya 1-2 tema, tidak banyak-banyak. Beda kalau cerita sampai berlembar-lembar itu nanti bisa beberapa tema. Tapi kalau cerita cerpen biasanya kalau saya biasanya fokus pada satu, ya. Kemudian dikembangkan dengan intrik-intrik atau konflik yang ada nanti. Ya. Itu penting karena data ketika kita kumpulkan itu akan membuat cerita lebih detail atau sahih gitu. Bayangkan ketika Bapak Ibu guru disuruh cerita tentang peristiwa tabrakan misalnya, maka detailnya harus tabrakannya di mana, siapa yang korbannya, itu detailnya gitu kan. Nah, data itu ada dua. Data pertama ada data yang sudah diingat atau ada di kepala kita. Bisa jadi ketika kita membaca sesuatu, kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, itu sejatinya kita sudah mengumpulkan berbagai data dalam kepala kita, mengumpulkan berbagai data dalam ingatan kita, memori kita. Sehingga orang-orang yang biasanya banyak membaca, banyak mendengar, itu idenya akan semakin banyak atau akan lebih banyak daripada orang yang lebih suka ngomong tapi tidak sering mendengar dan tidak sering membaca. Nah, kemudian data yang kedua adalah data yang masuk. Itu cara mengumpulkan data. Biarpun ini tidak begitu tidak harus ada, tetapi terlebih kalau cerita-cerita itu membutuhkan sumber, itu harus kalau menurut saya data itu juga harus ada. Kalau saya misalnya harus bercerita tentang budaya NTT misalnya, tentu saya harus browsing karena saya tidak tahu keseharian orang-orang NTT begitu gambarnya. Kemudian setelah mengumpulkan data, kita menentukan tokoh. Tokoh itulah bapak-bapak ibu guru semua yang kemudian akan menyampaikan gagasan kita ke pembaca. Baik tokoh itu nanti berbentuk tumbuhan, binatang, atau apapun itu, yang intinya bahwa tokoh adalah yang menyampaikan gagasan kita kepada pembaca. Nah, ketika kita mau menentukan tokoh, yang harus kita ingat adalah tokoh itu harus gamblang, kuat, dan tegas. Seperti ini misalnya, bawang merah dalam bawang putih, dua tokoh kuat, ya, yang ya. Karena apa? Ketika tokoh kita hadirkan samar-samar, orang akhirnya ketika kita membaca cerita kita itu akan bingung, ini yang mana, itu siapa. Ya. Saya pernah ketika menjadi seorang yang menjadi juri itu ada naskah yang tokohnya ada 4, itu hampir sama, ada Caca, Rasa, Sinta, seperti itu. Jadi saya pikir pembaca akan kesulitan, Caca ini sing mana, Rasa yang mana gitu kan. Beda kalau misalnya tokohnya dibuat Caca, Rini, seperti itu akan beda gitu. Dari segi nama saja juga akan beda. Nah, kalau untuk cerpen biasanya tokoh itu tidak lebih dari 5 orang, ya. Karena cerpen itu ada semua cerita seperti semua cerita pasti ada batas maksimalnya, apalagi cerpen, ya. Biasanya ada batasan tertentu berapa lembar, ya. Makanya kalau cerpen, kalau saya membuat tema tokoh itu tidak lebih dari 5. Bahkan ada cerpen yang tokohnya cuma 1, yaitu aku, dengan kemudian berbagai konflik yang dia alami. Nah, kalau untuk buku cerita bisa lebih dari 5 tokohnya, ya. Karena buku cerita yang notabene ada 60 lembar, 70 lembar, itu membutuhkan banyak varian atau banyak tokoh yang hadir untuk mengimbangi atau untuk melebarkan dari tokoh utama. Setelah menentukan tokoh, kita deskripsi tokoh. Penting, menurut saya sangat penting. Karena apa?
deskripsi tokoh itu lebih menguatkan gambaran tokoh dalam cerita. Dalam hal ngaten. Ketika seorang penulis ingin menjelaskan, ingin menghadirkan sosok yang dalam bayangannya tanpa kemudian dia tidak mendeskripsikan secara detail, maka pembaca tidak akan bisa menangkap tokohnya seperti apa, seperti dalam yang digambarkan oleh penulis. Nah, contoh dari deskripsi tokoh ini seperti ini. Firly memang unik. Meski sudah kelas 5, namun wajahnya masih imut seperti Masha and the Bear. Nah, orang ketika baca Firly disamakan dengan Masha and the Bear, tentu orang pembaca akan menghadirkan Masha itu ke wajah Firly. Oh, Firly itu kayak itu. Kemudian kulitnya putih bersih, rambutnya yang separuh sering dibiarkan terurai. Lesung pipinya menambah indah saat tersenyum. Namun, sudah 2 hari ini lesung menggemaskan itu tidak muncul lagi. Nah, ketika orang pembaca tulisan kita dengan deskripsi seperti ini, paling tidak pembaca akan bisa menghadirkan sosok, oh Firly itu seperti ini ya. Ada lesung di pipinya, ada rambutnya selalu terurai separuh dan seperti itu ya. Sehingga penulis itu kemudian sampai ke pembaca. Ini deskripsi tokoh. Kemudian berikutnya adalah memilih konflik. Kalau menurut saya konflik itu harus ada dalam setiap cerita, karena apa? Dengan konflik itu akan membuat bangunan cerita lebih terasa hidup, tidak datar-datar saja. Ibaratnya kalau ada konflik itu nanti ada tangis, ada marah. Halo? Ya, halo Pak. Oh ya, ya, Lajeng ya. Konflik itu membuat bangunan cerita lebih hidup. Ya. Karena kalau tidak ada konflik, menurut saya cerita itu akan hambar, datar-datar saja. Tiba-tiba ada anak yang belajar sukses, tanpa ada intrik yang mengusik prosesnya, itu akan hambar. Nah, konflik itu ada bermacam-macam. Pertama, konflik tokoh dengan dirinya sendiri. Itu juga konflik. Jadi konflik itu tidak hanya gontok-gontokan, jambak-jambakan, kemudian tengkar, itu tidak konflik. Tidak hanya itu. Tetapi konflik tokoh dengan dirinya sendiri itu juga konflik. Misalnya begini, ada tokoh yang dia nyontek, kemudian batinnya itu berontak. Ini tidak benar, gitu kan. Nah, itu termasuk konflik si tokoh dengan dirinya sendiri. Kemudian konflik berikutnya adalah tokoh dengan teman. Ini juga menarik ketika sebuah cerita kok dihadirkan konflik dalam biarpun tokoh dengan teman. Misalnya ada 5 anak yang kepingin mancing gitu kan, akan sangat enak cerita itu ketika kemudian dibumbui dengan konflik. Yang ini tidak mau mancing di situ, yang ini pengennya mancing di sana gitu kan. Cerita itu kemudian akan semakin hidup. Dan yang terakhir, konflik itu adalah konflik tokoh dengan antagonis. Saya tahu dan saya yakin Bapak Ibu semua akan sangat paham konflik tokoh dengan antagonis ya, yang sebagaimana tergambar dalam sinetron itu di tokoh konflik dengan antagonis ya. Saya biasanya kalau membuat cerita jarang sekali membuat konflik tokoh dengan antagonis, karena sejelek apapun anak pasti ada unsur bagusnya. Sejelek apapun anak, setidak bagus apapun anak, pasti ada unsur yang baik gitu kan. Jadi sedikit mungkin meniadakan hal-hal yang menghakimi anak ya. Kemudian membuat kerangka berikutnya, membuat kerangka karangan. Kenapa kerangka karangan dibuat? Itu adalah untuk membatasi bahasan atau ide cerita. Untuk cerpen bisa per adegan atau per poin penting kerangka karangan itu. Dan untuk buku cerita biasanya per bab yang kemudian dikembangkan dalam subbab. Bayangannya kalau kerangka karangan dibuat itu agar ketika kita membuat cerita itu tidak kemudian tidak proporsional. Misalnya kita mau membuat 20 halaman, kalau tidak kita buat kerangka karangan, bisa jadi 15 halaman itu prolog. 1 halaman konflik, 4 halaman penyelesaian. Tentu tidak akan proporsional seperti itu. Kalau kita sudah membuat kerangka karangan, insya Allah nanti proporsi
dari apa yang akan kita uraikan itu nanti imbang, konfliknya di mana, muatannya berapa persen, seperti itu nanti akan membuat cerita itu akan semakin enak diikuti. Setelah membuat kerangka karangan, ini contoh kerangka karangan. Ada 3 gambar seperti ini. Pertama, Bagus dan Ridwan melihat nenek mau menyeberang jalan. Ini kerangka karangan pertama atau babak pertama. Kemudian Bagus dan Ridwan menyeberangkan nenek-nenek, dan yang terakhir nenek-nenek berterima kasih dan memberi uang, tapi Bagus dan Ridwan menolak dengan halus. Kalau kita sudah membuat kerangka karangan seperti ini, kalau kita mau bikin 3 halaman misalnya, tentu kemudian kerangka karangan yang pertama itu 1 halaman, kerangka yang kedua 1 halaman, kerangka 3 1 halaman. Jadi proporsional, biarpun itu tidak kemudian menjadi patokan bahwa satu pembagian halaman itu sama persis, tidak harus gitu. Tapi paling tidak ada porsi yang jelas gitu. Seperti itu contoh kerangka karangan. Kemudian menentukan latar. Latar itu penting menurut saya dalam sebuah cerita, karena latar itu ada tiga macam: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau ada gambar seperti ini, kita bayangkan latar tempatnya adalah bisa jadi ini di jalan atau di lapangan misalnya. Latar waktunya malam, latar suasananya dia lagi sedih dan sedang hujan. Nah, penggambaran latar yang jelas akan memperdalam cerita dan menambah kedalaman cerita atau menambah kedalaman cerita. Biasanya penggambaran latar yang jelas itu kemudian akan menghadirkan cerita lebih komplit, seperti itu. Ketika pembaca akan membaca cerita yang latarnya kita secara detail gambarkan, insya Allah nanti akan seperti apa yang dimaui oleh penulis. Nah, ini contoh penggambaran latar. Andi menyeret langkahnya menyusuri gang yang menghubungkan ke jalan raya. Di malam itu hujan sedang rintik-rintik, namun ia harus mencari makan. Ia sangat lapar. Seharian ini belum ada secuil makanan pun masuk ke perutnya. Badannya menggigil kedinginan, belum dengan kaos dan celananya yang mulai basah karena hujan. Latar di sini ada 3, latar tempatnya ada. Orang yang baca seperti ini, dia bisa menghadirkan, gang menuju jalan raya, itu pasti bisa menggambarkan. Kemudian latar tempatnya, latar waktunya adalah malam, dan latar suasananya adalah sedang rintik-rintik, Andi kelaparan, dia badannya menggigil, kaos dan celananya basah, seperti itu. Jadi biasanya itu akan membuat naskah atau cerita akan lebih berasa, ya. Kemudian setelah itu adalah menurut pertama atau kalimat atau paragraf pertama menjadi daya tarik orang untuk membaca. Perlu ibu-ibu sadari atau bapak ibu sadari semua, ketika orang membaca di paragraf awal kok tidak kurang menarik, biasanya cerita itu akan dia letakkan. Tapi kalau melihat paragraf pertama sudah menarik, biasanya dia akan kemudian membuka lagi. Itu gunanya paragraf awal atau kalimat pertama dalam sebuah cerita. Paragraf itu tidak harus berbentuk narasi, tidak harus pada suatu malam, pada suatu hari, di suatu desa, tidak harus seperti itu. Saya justru kalau membuat paragraf awal beda, contohnya seperti ini, contoh kalimat pembuka. Aku butuh matematika. Ini saya ambil dari murid saya yang kebetulan pernah mewakili Yogyakarta sampai ke Jakarta. Kalimat pembukanya seperti itu. Aku benci matematika. Teriakan Aurel membangunkan seisi rumah. Terang saja karena hari masih sangat gelap. Baru pukul 3 dini hari, ayam jantan pun masih ogah-ogahan berkokok. Nah, kalau orang membaca kalimat awal seperti ini, mungkin dalam pikirannya, kenapa ya dia benci matematika? Kenapa ya? Jadi dia akan mulai penasaran, kemudian dia buka lagi paragraf berikutnya. Jadi pentingnya kalimat pembuka adalah agar para pembaca itu tertarik untuk melanjutkan cerita yang kita buat. Alangkah sayangnya kalau cerita sudah kita buat begitu menghabiskan waktu dan semuanya, kemudian dibaca oleh orang lain. Kemudian pemilihan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras.
Ini sangat penting diksi menurut saya, karena diksi yang tidak baik itu akan membuat cerita itu terpatah-patah, cerita itu tidak tidak nyambung, atau cerita itu bukan hamba sih, cerita itu tidak enak dinikmati. Ibaratnya kalau bapak ibu semua memasak kok kebanyakan garam atau kurang garam sama sekali, itu untuk bisa menikmati makanan itu kurang. Diksi seperti itu ya, untuk memperoleh keindahan kalimat ya. Jadi kalau diksinya bagus, insya Allah cerita itu akan begitu enak dinikmati. Nah, bagaimana untuk memperbagus diksi? Tentu dengan banyak membaca dan mengenal kosakata. Kalau perlu buat glosarium sendiri ya. Karena kalau diksi kita itu tidak bagus, itu biasanya untuk meletakkan dan, tetapi, namun, itu saja masih banyak yang salah ya. Apalagi kemudian pemilihan diksi yang lain. Nah, contoh pemilihan diksi seperti ini. Mati itu bisa berarti meninggal dunia, wafat, bukan berarti, sama artinya dengan meninggal dunia, wafat, gugur, tewas, mampus, menghembuskan nafas terakhir. Ya. Kalau ada kalimat seperti nenek, titik-titik, tadi pagi jam 3, tentu diksi yang paling tepat adalah kita isi dengan meninggal dunia. Kalau ada kalimat pejuang itu titik di medan perang, tentu diksi yang kita ambil bukan tewas, bukan mampus gitu kan, tapi gugur. Ya. Dan yang ini misalnya, hahaha, kau pengkhianat, tentu yang kita pilih bukan wafat. Masuk pengkhianat wafat, pasti yang kita pilih adalah mampus. Hahaha, mampus kau pengkhianat, seperti itu. Jadi pemilihan diksi itu penting agar cerita itu enak dinikmati. Kemudian membuat judul, tinggal satu lagi ya Bapak Ibu semua, membuat judul. Judul itu seperti kemasan bagi snack, aroma bagi makanan. Bisa jadi orang kalau melihat judul pertama kali langsung kepengen baca, wah ini bagus gitu kan. Nah, buat judul yang bikin penasaran, kemudian buat judul yang tidak biasa, dan harus tetap mengacu pada cerita. Biarpun judul sebenarnya tidak harus fantastik ya. Misalnya gini, contoh judul. Ada judul Belalai Sang Gajah. Ini sangat biasa karena gajah itu punya belalai, dan belalai biasanya berhubungan dengan gajah. Tetapi kalau kemudian ada judul Belalai Sang Harimau, mungkin orang-orang yang membaca, kok harimau ada belalai gitu kan. Nah, itu mungkin kemudian akan menggiring orang untuk membaca dan membaca cerita kita. Nah, contoh yang pernah kita buat adalah petualangan di dunia lemari. Seperti apa ya? Di lemari kok bisa berpetualang, itu kan membuat orang kepengen membaca. Kemudian pelangi dalam baskom, wah kok ada seperti itu. Dan judul terkadang tidak harus bombastis, karena apa? Karena pada akhirnya keseluruhan jalinan cerita itu tidak terletak pada judul semata, tapi semuanya, baik dari tema dan lain-lain sampai kemudian tadi diksi, itu sangat berpengaruh satu sama lain. Bapak, Ibu, guru semua, demikian presensi dari saya. Saya yakin banyak kekurangannya, banyak salahnya, karena memang di antara Bapak Ibu guru yang hebat ini, saya hanyalah remah-remah peyek dalam kaleng kongguan, tidak bisa memberikan banyak hal, tapi tentu akan sangat indah kalau kemudian apa yang saya presentasikan ini akan lebih banyak ngobrolnya ya, pengalaman Bapak Ibu semua. Demikian, saya berterima kasih pada semuanya atas atensinya. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yeni. Atau mengkritisi materi pada kesempatan kali ini. Silahkan. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa presensi sudah kami share lewat chat. Monggo saya ingatkan lagi untuk mengisi sebelum sesi ini diakhiri. Silahkan. Kami beri waktu apabila ada yang akan bertanya, mengkritisi, atau memberikan masukan, atau menambahkan hal-hal yang sekiranya menjadi masukan. Terima kasih.
Halo? Halo. Ya, halo Bu Iput. Itu ada pertanyaan di chat, Bu. Bisa dibaca di chat? Beberapa pertanyaan. Monggo Bu Yeni. Baik, Pak Farudin, ini ada beberapa pertanyaan Ya, ya. dari inisial AW. Bagaimana cara niteni cerita anak yang dibuat betul-betul oleh anak dengan cerita anak yang dibuat oleh orang tua dari segi bahasanya? Terima kasih Pak Ghazi. Kemudian dari Ya. N, mau tanya Pak, anak saya umur 8 tahun, suka menulis cerita hayalannya. Pernah membuat cerita 30 halaman dan saya kirim ke penerbit. Sayangnya ditolak, untungnya dia tidak patah semangat. Dia mau menulis lagi. Pertanyaan saya, untuk cerita anak sebaiknya diksinya diedit atau dibiarkan apa adanya ya, terutama supaya bisa diterima penerbit. Makasih, Nanang Setiadi. Kemudian dari inisial R, kalau tokohnya diganti dengan binatang bisa nggak Pak? Nah, Pak Farudin, ini ada 3 pertanyaan, monggo ditanggapi. Iya, langsung Bu. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu dari Ibu Ayu Dewi Widowati ya. Nah, bagaimana cara niteni cerita anak yang dibuat oleh anak atau cerita anak yang dibuat oleh orang dewasa? Biasanya begini, kalau saya cerita anak itu yang dibikin oleh anak-anak itu biasanya bahasanya ya bahasa anak banget. Bahasa anak itu biasanya tidak bercabang-cabang. Kalau misalnya Bapak Ibu semua membaca KKCB atau apa itu kecil-kecil, apa itu berkarya, itu murni cerita anak yang dibuat oleh anak-anak dan bahasanya memang anak-anak banget. Dan itu natural sekali. Biasanya bahasa cerita seperti itu sama editor tidak begitu banyak diubah gitu kan. Nah, kalau cerita anak yang dibuat oleh orang dewasa, biasanya bahasanya sudah mulai ada bahasa-bahasa yang seperti sulit dipahami oleh anak-anak dan biasanya bercabang, kayak begitu ya. Tapi apapun itu, masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau cerita anak yang dibuat oleh orang dewasa itu biasanya tema atau materi yang diberikan itu banyak variannya atau banyak yang bisa diambil karena memang tertata dengan sangat rapi, biarpun tidak menutup kemungkinan cerita yang dibuat oleh anak pun juga bagus atau tidak kalah bagus dari orang dewasa. Terima kasih Bu Ayu Dewi, seperti itu. Nitanya hanya itu tadi, biasanya lebih polos kalau cerita yang dibuat oleh anak-anak itu. Kemudian pertanyaan dari Bapak Nanang Setiadi, putranya sudah menulis cerita sampai 30 halaman, cerita khayalan, kemudian ditolak oleh penerbit. Kalau diksi anak biasanya sudah mengalir saja Pak. Kalau cerita anak, kalau kita selaku pembimbing atau orang tua, kita hanya mencoba memperbaiki kata sambung atau tanda-tanda baca itu saja, gitu kan. Atau kemudian memperhalus kalau kita biasanya, kalau saya ngedit atau misalnya membaca ulang cerita yang dibuat oleh anak, biasanya bahasanya dibiarkan, tetapi kemudian kita perhalus dengan yang memang tidak sesuai dengan kaidah, seharusnya atau kok dan itu kita berhalus. Kalau masalah tidak diterima atau belum diterima oleh penerbit itu bukan biasanya bukan karena satu dan dua hal, tapi banyak hal. Kalau ditolak, saya sudah berkali-kali juga ditolak, seperti itu. Karena cerita anak itu ketika sampai di penerbit bisa jadi penerbit cerita yang dihasilkan oleh anak putra bapak itu belum masuk yang dicari oleh penerbit, jadi belum, gitu kan. Bisa jadi lain waktu ditawarkan karena penerbit membutuhkan, bisa jadi oke kan gitu, karena bisa jadi penerbit itu juga ada
ada apa namanya, ada musimnya. Sekarang baru musim apa, sekarang baru seperti apa yang dicari, ya, seperti itu. Bisa jadi kejelian Bapak Ibu semua yang ketika ada putra putri bisa menulis, kejelian mencari penerbit yang sedang membutuhkan tema apa, itu mungkin akan bisa masuk, ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Nanang. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan, kalau tokohnya bisa diganti dengan binatang, bisa tidak Pak, kan gitu. Tentu saja tadi kalau ceritanya dengan tokoh binatang itu namanya fabel, atau kemudian kalau kita tokoh binatang sebenarnya dalam cerita anak itu tidak ada patokan tersendiri, ya. Yang bagus ketika ide cerita kita atau ide kita itu bisa kita tuangkan dan kemudian bisa sampai ke pembaca. Itu kalau menurut saya. Itu Bu Yani, Oke. kalau ada pertanyaan lain, Iya, terima kasih Pak Fa. Ini ada pertanyaan lanjut nih dari Awe. Berapa buku cerita yang sudah dihasilkan Pak Gozi? Biasanya dicetak secara indie atau dicetak lewat penerbit dan mendapat royalti? Terima kasih. Kemudian dari A, anak saya suka baca cerita. Gimana caranya agar suka bisa menulis juga Pak? Ada 2 pertanyaan Pak, silakan dijawab masing-masing 1 menit. Terima kasih, monggo. Oh ya, buku cerita yang saya sudah hasilkan berapa ya, sekitar 8 atau berapa, tapi semuanya itu berawal dari apa namanya, lomba saling barang, ya. Alhamdulillah 2 tahun ini saya masuk ke Mendikbud untuk beberapa cerita anak, ya, cerita yang diterbitkan oleh penerbit, itu ada yang diterbitkan oleh penerbit Jogja, judulnya Penyelamat Satwa, ya, ada di situ, ya. Tapi saya tidak pernah secara indie apa namanya, menerbitkannya. Dicetak lewat penerbit atau dapat royalti, itu tergantung kita. Kalau misalnya tergantung penerbit juga. Ada yang penerbit menawarkan ini mau dibayar kontan dalam artian dijual lepas atau kemudian nanti royalti, itu masing-masing terkembali kita. Tapi kalau yang Kemendikbud atau proyek-proyek kayak di Balai Bahasa dan lain-lain itu ibaratnya hadiah. Jadi satu naskah hadiahnya berapa, menang itu seperti itu. Kemudian anak saya suka baca cerita. Gimana caranya agar suka bisa menulis juga Pak, gitu kan? Kalau ada putra Bapak Ibu semua suka menulis, suka membaca, berarti kemudian sudah merambah sebagai sebuah hobi, tolong itu dijaga. Agar apa, kalau dia bisa suka menulis, coba Bapak Ibu semua minta anak yang tadi habis membaca, tolong ceritakan ulang dengan tulisan misalnya berapa paragraf saja, gitu kan. Katakannya kalau film ya trailernya seperti apa, gitu kan. Saya yakin ketika anak-anak habis membaca kemudian ditanya, coba tolong tuliskan dalam 1 paragraf apa yang tadi kayak apa Ananda baca, gitu kan. Karena menulis dengan membaca memang berbeda kompetensinya, ya. Dan biasanya anak-anak yang didukung oleh orang tua penuh, Bapak Ibu guru penuh, yang punya bakat membaca itu akan lari ke bakat menulis, ya, karena biasanya hobi baca itu akan lari ke hobi menulis. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira sudah paham ya. Mohon intisarinya masing-masing, mudah-mudahan paham. Baik, terima kasih Bapak karena waktu kita cukupkan sekian. Kepada Bapak Ibu peserta WebEx pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan menulis cerita anak, kita cukupkan sekian. Apabila saya dalam menghantarkan menjadi moderator pada kesempatan kali ini banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya tetap semangat, tetap memfokuskan diri, kita berbekali untuk yang lebih baik. Ambil positifnya, tetap semangat, hadapi hidup dengan ceria, dan terus berdoa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya tutup. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host. Ya, terima kasih kepada beliau Bapak Fahrudin sebagai presenter pada sore hari ini dan Ibu Yeni. Semoga apa yang telah disampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih
dan mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan ke Pak Heru ya.